Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video saya kali ini. Buat kalian yang baru pertama gabung atau yang sudah sering pantengin video-video dari saya ucapkan selamat datang. Hai, kali ini video saya akan membahas mengenai bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga saya melalui cara budgeting. Sebelum lanjut, tak lupa saya meminta dukungan kalian semua dengan cara like dan komen video saya ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video-video menarik buat kalian semua. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah kali ini saya bisa share lagi nih kepada kalian semua tentang bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga dengan cara budgeting. Semoga video-video dari saya ini bisa menginspirasi kalian semua dalam mengelola keuangan rumah tangga, atau mungkin bisa dijadikan patokan ya untuk kalian yang mempunyai pendapatan yang kiranya 11-12 lah dengan income yang saya tulis di sini. Sekali lagi, pembuatan video ini tidak ada niat sama sekali untuk pamer ataupun ria. Di sini saya hanya ingin sharing saja mengenai bagaimana cara saya mengelola keuangan rumah tangga saya biar bisa survive nih sampai dengan periode gajian di bulan berikutnya. Nah oke, langkah pertama dalam pembuatan budgeting seperti biasa, saya akan menghias sedikit demi sedikit halaman untuk budget plan ini biar saya juga makin semangat nih untuk lihat-liatin terus dan pantengin terus angka-angka yang sudah saya rencanakan di sini untuk saya gunakan di 1 bulan ke depannya. Kira-kira kalian ada yang sadar gak sih kalau makin kesini saya itu makin simple dalam membuat desain untuk halaman budget plan saya. Semua itu dikarenakan saya lebih mencari kepraktisan dan manfaat dari pembuatan budgeting ini ya teman-teman. Jadi saya sudah mengurangi hias-menghias dalam menulis halaman budgeting saya. Semoga dengan cara saya melakukan budgeting seperti ini tidak mengurangi entertain dari video-video yang saya buat. Dan besar harapan saya kalau video-video yang saya buat ini masih bisa menghibur kalian semua. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian budgetingnya, dimana untuk income di sini alhamdulillah masih di angka 7 juta rupiah ya teman-teman. Khusus di bulan ini, dari income 7 juta rupiah ini hanya akan saya bagi ke dalam 2 kategori pengeluaran, yaitu fixed expense dan variable expense. Jadi memang untuk bulan ini saya tidak menyisihkan tabungan di awal penerimaan income ya teman-teman. Soalnya ada beberapa biaya yang saya harus bayar begitu loh. Jadi itulah enaknya kalau kita membuat budgeting, kita itu bisa lebih fleksibel dalam mengelola keuangan rumah tangga kita. Kita sudah tahu nih kira-kira dana kita ini cukupnya untuk apa-apa saja. Nah oke, langsung saja kita masuk ke fixed expense-nya. Di sini fixed expense itu terbagi dari 5 kategori. Yang kategori pertama itu ada sedekah di angka 250.000. Kemudian setelah sedekah ada listrik masih sama di angka 500.000. Kemudian ada gas di angka 50.000 rupiah. Nah ini ada pengeluaran baru nih, yaitu kontrol behel, itu di angka 150.000 rupiah. Dan terakhir itu ada biaya sekolah anak di angka 1.700.000 rupiah. Jadi mulai tahun ini saya sudah mulai merutinkan lagi ya teman-teman untuk mengontrol perawatan gigi yang saya lakukan, yaitu pemasangan behel. Makanya di sini untuk fixed expense dia nambah nih untuk item pengeluarannya, yaitu kontrol behel. Selain kontrol behel juga ada biaya sekolah anak, dimana untuk sekolah anak di sini itu biayanya merupakan biaya pembayaran uang pangkal sekolah anak saya nantinya. Nah di sini kalau kalian ikuti video budgeting saya itu memang tiap bulannya sudah menyisihkan dana untuk pendidikan anak saya. Namun bagi saya untuk pendidikan anak saya kali ini masih bisa saya tanggulangi dengan menggunakan income per bulan yang saya dapat dari suami. Jadi tabungannya itu bisa saya simpan untuk di kemudian hari, seperti itu loh teman-teman. Nah kalau kalian di sini ini total untuk fixed expense ada di angka 2.650.000 rupiah. Nah oke, sekarang lanjut lagi di variable expense. Untuk variable expense itu sendiri ada beberapa kategori, di antaranya itu ialah belanja bulanan yang saya budgetkan sebanyak 900.000 rupiah. Begitupun untuk kebutuhan anak, di sini juga saya budgetkan sebanyak 900.000 rupiah. Dan untuk bahan makan di sini ada di angka 1.150.000 rupiah. Nilai-nilai ini sedikit naik dari bulan-bulan sebelumnya karena mengingat banyaknya bahan baku yang juga ikut naik ya di pasaran. Nah, sekarang lanjut lagi untuk jajan weekend. Jajan weekend di sini ada di angka 900.000 rupiah.
Ini juga budgetnya meningkat dari bulan sebelumnya dan ada dua kategori pengeluaran terakhir itu ialah dana jaga-jaga dan pegangan. Masing-masing di angka 250.000 tiap bulannya. Oke, itu dia tadi beberapa item pengeluaran di variable expense yang kalau kita totalkan itu semuanya ada di angka Rp4.350.000. Lanjut, setelah ini saya akan menghias halaman untuk budget plan saya di bulan Maret. Sambil saya menghias, sambil saya cita-cita juga ya teman-teman untuk biaya sekolah anak yang saya budgetkan di fixed expense bulan Maret ini. Jadi sebenarnya anak saya itu baru akan memasuki sekolah di pertengahan bulan Juli tahun 2023 ini. Namun pendaftaran untuk masuk sekolahnya itu sudah dimulai per November tahun 2022 kemarin. Nah, setelah pendaftaran nanti ada yang namanya tes psikolog, di mana tes psikolog ini akan menentukan bahwa anak ini apakah sudah layak atau tidak untuk memasuki sekolah. Berhubung anak saya itu termasuk salah satu anak yang dinyatakan layak untuk masuk sekolah, maka dari itu saya memutuskan untuk segera saja nih memasukkan anak saya sekolah di tahun 2023 ini. Nah, di sekolah tempat anak saya mendaftar sekolah ini, kami para orang tua murid itu diberi kelonggaran dalam membayar uang pangkal sekolah yang terdiri dari uang pendidikan dan uang pembangunan sekolah. Di mana untuk uang pangkal sekolah itu bisa kami bayar secara cicil sebelum anaknya nanti masuk sekolah di bulan Juli tahun 2023 ini. Melihat kelonggaran waktu yang diberikan oleh pihak sekolah dalam melunasi uang pangkal sekolah ini, makanya di sini saya memutuskan untuk tidak menggunakan dulu dana pendidikan yang sudah saya tabung di bulan-bulan sebelumnya dalam budgeting. Di sini saya lebih memilih untuk menyisihkan saja tiap bulannya uang pangkal sekolah anak saya yang saya masukkan dananya ke dalam kategori fixed expense di tiap bulannya nanti selama budgeting. Nah, ini sebenarnya untuk pelunasannya ini saya sudah memasuki bulan kedua, di mana memang saya memutuskan untuk mencicilnya selama 3 bulan saja. Jadi insya Allah bulan depan itu cicilan untuk uang pangkal anak saya ini sudah selesai ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini kalau kalian lihat saya tadi sudah selesai menghias untuk bagian halaman budget plan saya, dan sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman untuk evaluasi budget. Di mana untuk halaman evaluasi budget ini saya akan menggambarkan dua kolom yang terdiri dari kolom untuk evaluasi fixed expense dan yang kedua itu adalah kolom untuk variable expense. Nah, seperti yang kalian lihat di video, di sini untuk tabel fixed expense itu benar-benar tabel untuk mengevaluasi budget ya teman-teman. Di mana dalam tabel fixed expense ini terdiri dari keterangan, budget yang saya sudah anggarkan tadi, terus ada realisasi dan selisih. Namun untuk di tabel variable expense itu saya gunakan untuk mempartisi anggaran yang sudah saya buat di halaman budget sebelumnya ke dalam 5 minggu anggaran. Jadi kalau kalian sering mengikuti cara saya melakukan budgeting, memang untuk variable expense itu akan saya bagi budgetnya ke dalam 5 minggu. Jadi membagi budget bulanan ke dalam beberapa minggu itu ialah merupakan salah satu cara saya untuk mengontrol pengeluaran saya agar tetap sesuai dengan budget plan yang sudah saya buat di awal bulan. Nah, oke, ini kita lanjut saja untuk membagi anggaran dari variable expense ya teman-teman. Yang pertama itu untuk belanja bulanan. Dari anggaran yang sebanyak 900.000 itu akan saya bagi ke dalam 800.000 untuk minggu pertama, sementara 25.000 untuk minggu kedua hingga minggu kelima. Lanjut lagi untuk kebutuhan anak, dari total 900.000 yang sudah saya anggarkan di minggu pertama itu akan saya anggarkan sebanyak 800.000, sementara untuk minggu kedua hingga minggu kelima itu nilainya sebanyak Rp25.000. Nah, sekarang lanjut lagi untuk bahan makan. Bahan makan saya budgetkan sebanyak Rp1.150.000, di mana untuk minggu ke-1 dan minggu ke-4 itu atau hingga minggu ke-4 itu nilainya ialah sebanyak Rp250.000, sementara di minggu ke-5 itu saya anggarkan sebanyak Rp150.000. Untuk jajan weekend dengan total Rp900.000 yang saya anggarkan, baik di minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 itu saya budgetkan sebanyak Rp200.000, sementara di minggu ke-5 itu sebanyak Rp100.000. Nah, lanjut lagi, setelah jajan weekend ada yang namanya dana jaga-jaga. Untuk dana jaga-jaga baik minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu saya anggarkan sebanyak Rp50.000, sehingga kalau ditotalkan memang untuk bulan ini dana jaga-jaga itu ada di kisaran angka Rp250.000. Dan yang terakhir itu ada dana pegangan.
Untuk pegangan itu sendiri sama saja dengan dana jaga-jaga ya nilainya teman-teman. Itu ada di angka Rp50.000 tiap minggunya. Sehingga kalau totalkan anggarannya ialah sebanyak Rp250.000 untuk bulan Maret ini. Dan di sini setelah totalkan lagi untuk minggu pertama pengeluarannya memang lebih besar, yaitu di angka Rp2.150.000. Sementara untuk anggaran di minggu kedua, ketiga, dan keempat itu ada di angka Rp600.000. Dan untuk di minggu kelima ada di angka Rp400.000. Sehingga kalau totalkan pas ya teman-teman, untuk variable expense itu totalnya sebanyak Rp4.350.000. Oke, ini lanjut saja untuk menggaris tiap tabel yang sudah saya buat di halaman evaluasi budget ini. Dan tak lupa nanti itu di bawahnya saya akan membuat note untuk menjadi pengingat saya agar bisa membuat meal plan untuk bulan Ramadan ya teman-teman. Biar bisa lebih hemat begitu loh untuk pengeluaran belanja bahan makannya. Nah oke, ini sudah selesai. Kita lanjut nih ke bagian gajian di bulan Maret. Nah di sini untuk uangnya saya sudah ambil ya teman-teman. Dan ini saya sudah tukar-tukarkan juga ke beberapa uang kecil atau recehan. Karena memang saya butuhnya uang recehan ya teman-teman untuk mengisi tiap pos-pos pengeluaran saya di binder keuangan nantinya. Jadi memang saya itu tim yang menerima income dari suami itu per tanggal 25 bulan berjalannya teman-teman. Dimana kalau misalnya terima tanggal 25 di bulan ini, artinya itu untuk penggunaan di bulan depannya teman-teman, atau di bulan berikutnya. Nah sekarang kita langsung saja ya teman-teman, dimulai dari fixed expense. Untuk sedekah saya budgetkan sebanyak Rp250.000. Di sini saya masukkan saja dulu, soalnya ini saya antara saya mau gunakan untuk sedekah subuh atau saya mau masukkan di sedekah yang mana, saya masih bingung ya teman-teman. Nah lanjut untuk listrik. Biaya listrik sendiri sudah saya bayarkan via transfer ya teman-teman. Jadi di sini langsung saja saya tulis realisasinya sebanyak Rp500.000. Dan untuk gas ini saya masukkan ke dalam mini sinking fund di dalam home service. Karena sifatnya ini saya tabung tiap bulan ya teman-teman. Soalnya untuk mengganti gas juga tidak tiap bulan saya lakukan. Jadi di sini langsung saja saya tuliskan realisasinya sebanyak Rp50.000. Oke, lanjut berikutnya itu ada budget untuk kontrol behel, dimana untuk kontrol behel ini saya simpan saja ke dalam ziplock anggaran ini karena saya akan melakukan kontrol behel itu di bulan Maretnya ya teman-teman, soalnya ini masih bulan Februari. Nah sementara untuk biaya sekolah anak ini juga saya sudah bayarkan via transfer ya teman-teman. Jadi langsung saja saya tuliskan realisasinya sebanyak Rp1.700.000. Jadi untuk fixed expense semuanya sudah terrealisasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya tinggal mempartisi saja uang yang sudah saya ambil secara tunai ini ke dalam ziplock yang sesuai dengan nama anggarannya ya teman-teman. Jadi ini untuk penggunaan di minggu pertama dulu. Ada belanja bulanan sebanyak 800.000, terus ini juga kebutuhan anak sebanyak 800.000. Terus ada bahan makan untuk minggu pertama sebanyak 250.000, jajan weekend di minggu pertama sebanyak 200.000. Terus ada dana jaga-jaga dan juga pegangan masing-masing sebanyak Rp50.000. Tak lupa sesudah saya masukkan ke dalam ziplock sesuai dengan nama anggarannya, saya akan checklist juga ya nilai-nilai yang saya sudah buat di dalam tabel variable expense ini. Nah di sini juga saya mau lanjut untuk mengisi anggaran di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat serta minggu kelima. Dimana untuk anggaran minggu kedua tadi ada sebanyak Rp600.000. Begitu pula untuk minggu ketiga sebanyak Rp600.000, minggu keempat juga Rp600.000, dan terakhir minggu kelima itu sebanyak Rp400.000. Nah dengan cara seperti ini saya bisa mengontrol pengeluaran saya teman-teman. Jadi saya tidak akan mengorek ziplock anggaran di minggu kedua kalau memang minggu pertama itu belum selesai hari-harinya saya lewati. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian apa yang ingin saya share kepada kalian di video saya kali ini. Semoga video saya ini bisa memberi hal yang positif ya buat kalian semua. Harap yang baik-baiknya kalian ambil dan yang buruk-buruknya kalian lupakan saja ya. Akhir kata, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video saya sampai dengan detik ini. Jangan lupa untuk terus dukung saya dengan cara like dan komen video saya yang ini, dan subscribe channel YouTube saya biar saya makin semangat lagi untuk membuat video menarik buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.